Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid SMP 2 Sebatik Barat yang Bapak banggakan dan Bapak cintai. Hari ini pelajaran PAI, Bapak sengaja buatkan video itu karena Bapak lihat materinya menyangkut tentang iman kepada qada dan qadar Allah, ya. Iman kepada takdir Allah. Bapak sengaja buatkan video ini supaya jangan sampai kalian salah mempersepsikan tentang makna daripada takdir Allah, qada dan qadar Allah, ya. Karena berbahaya bila mana kalian salah mempersepsikan, bisa nanti kalian seperti orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Mu'tazilah ataupun orang-orang Jabariyah, ya, yang menganggap sepenuhnya itu bahwa segala sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh makhluk itu semuanya keinginannya Tuhan, semuanya total tawakal. Ini bahaya juga, bahaya, ya, sangat berbahaya paham-paham seperti Jabariyah dan Mu'tazilah itu. Karena kalau sepenuhnya bahwa segala sesuatu yang terjadi, yang dilakukan oleh makhluk itu adalah maunya Allah, nanti kalau ada orang yang minum minuman keras, dia pasti bilang, kalau ditanya kenapa kamu minum minuman keras, kenapa kamu mabuk-mabukan, teler-teleran, dia langsung menjawab, ini semuanya maunya Allah, sudah diatur, inilah yang diinginkan Allah. Ini bahaya, kan? Jadi semuanya menyalahkan Allah. Itu aliran Jabariyah dan Mu'tazilah. Ada juga yang satu disebut dengan Qadariyah, aliran Qadariyah, paham Qadariyah. Ini dia menolak takdir. Ya, paradoks, bertentangan dengan tadi ini total diserahkan kepada Allah. Dia menganggap bahwa takdir itu tidak ada. Takdir tidak ada. Semuanya semata-mata yang dilakukan oleh manusia itu usahanya sendiri, tidak ada campur tangannya Allah. Kalau dia kaya, dia akan mengatakan bahwa kekayaan ini adalah dari usaha saya, bukan dari Allah. Saya yang kerja keras. Itu aliran-aliran Qadariyah yang menolak takdir. Dan itu juga sangat berbahaya. Seperti Qarun, ya. Qarun itu diceritakan dalam Al-Quran. Jadi pertama kali yang menolak takdir itu adalah Qarun. Dia jadi orang kaya sudah. Dia katakan ini hasil kerja keras saya, bukan Allah, bukan Allah yang memberikan, tapi ini usaha saya sendiri. Saya yang kerja keras. Itu sangat berbahaya. Makanya Bapak jelaskan nanti takdir itu seperti apa, ya. Nah, dari aliran Jabariyah dan Mu'tazilah dan yang sangat tidak ada ikhtiarnya, semuanya menyalahkan Allah, dan Qadariyah tadi tidak ada sangkut pautnya kejadian yang terjadi sama manusia itu, tidak ada sangkut pautnya dengan Allah, paham dia. Maka muncullah satu aliran lagi yang disebut dengan aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang berdiri di tengah-tengah. Dia punya pendapat berbeda dengan Jabariyah, Mu'tazilah dan Qadariyah. Ahlus Sunnah mengatakan bahwa ya betul, segala sesuatu itu ketentuan Allah, tapi manusia harus melalui proses ikhtiar, harus melalui proses usaha, baru bisa disebutkan takdir. Sehingga kan kalau mau dipersepsikan dengan corona misalnya, ya, dengan fenomena corona, kalau Jabariyah dan Mu'tazilah itu dia menganggap bahwa kami tidak takut dengan corona, sebab segala sesuatu itu sudah direncanakan oleh Allah. Siapa yang mau kena pasti kena. Tidak perlu saya tidak perlu cuci tangan, tidak perlu hindari keramaian, tidak perlu pakai masker, tidak perlu pakai safety.
Jadi di sini Bapak akan jelaskan pengertian daripada qada dan qadar Allah, ya. Insya Allah semoga bisa dipahami. Bapak jelaskan dengan pelan-pelan, ya. Semoga dengan harapan kalian bisa paham. Jadi iman kepada qada dan qadar. Ada dan, berarti ada dua sub pembahasan, ya, qada dan qadar. Setelah kita ketahui bahwa qada dan qadar ini, iman kepada qada dan qadar ataupun iman kepada takdir itu adalah termasuk daripada rukun iman yang 6, ya. Sebagaimana dalam hadis Jibril yang disampaikan oleh Umar bin Khattab, bahwa Jibril datang langsung menghadap kepada Rasulullah berwujud manusia, ya. Jibril datang berwujud manusia, tapi tidak terlihat bahwa dia berasal dari orang jauh, karena tidak ada tanda bahwa dia dari perjalanan jauh. Tidak ada tandanya, ya. Baju putih dan rambut hitam dalam hadisnya. Akhbarni anil, ditanyakan ada 5, ya. Ini orang Jibril ini berwujud manusia tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, akhbirni anil Islam pertama, akhbirni anil iman, ya. Akhbirni, kabarkan saya tentang ihsan, akhbirni anil ihsan, kabarkan kepada saya kapan hari kiamat, ya. Kabarkan kepada saya tanda-tanda hari kiamat. Tapi yang kita ambil itu, yang kedua, akhbirni anil iman, kabarkan kepada aku tentang iman. Karena di iman nanti ini ada menyangkut masalah qada dan qadar. Jadi Rasulullah menjelaskan bahwa iman itu antuk minalillah, iman kepada Allah, antuk minal bimalaikah, beriman kepada malaikat, bikutubiha, beriman kepada kitab, bikutubihi wa rusulihi, beriman kepada rasul, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, dan antu'mina biqadri khairihi wa syarrihi. Itu, ya, yang disampaikan oleh Umar bin Khattab dalam hadisnya itu, Jibril. Tapi kalau yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dia lebih singkat, ya. Dia tidak katakan antu'mina biqadri khairi wa syarri, bukan, tapi dia sampaikan antu'mina biqadri kullihi. Dia tidak katakan tadi bahwa beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Dia langsung katakan beriman kepada takdir semuanya. Antu'mina biqadri kulli. Itu yang riwayat yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Sama-sama diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Hadisnya alhamdulillah insyaallah sahih hadisnya. Baik, karena tadi dia termasuk daripada rukun iman, berarti siapa yang tidak mempercayai takdir, secara otomatis dia akan dibatalkan imannya, karena harus komprehensif, tidak boleh memilih-milih iman tuh, ya. Islam juga begitu tadi. Islam ada 5, tidak boleh kau pilih bahwa saya mau ambil hajinya saja, puasanya tidak boleh, harus semuanya. Satu tidak diambil batal Islamnya, ya. Ini juga kan dia termasuk dari rukun iman, salah satunya kamu tidak ambil daripada yang 6 itu, batallah iman kamu, kan? Batal iman.
sebagaimana disampaikan oleh Abdullah bin Umar, yaitu Umar anaknya Umar, sampaikan bahwa ada satu aliran tidak mempercayai takdir Allah. Dia katakan dia bukan dari golongan kita sudah. Baik, ini Bapak sampaikan, karena jangan sampai nanti kalian memiliki paham-paham seperti paham-pahamnya paham Mu'tazilah ataupun pahamnya Jabariyah, ya. Mu'tazilah Jabariyah sama. Dia menganggap bahwa segala sesuatu yang terjadi kepada manusia itu bukan, tidak ada sama sekali keinginan manusia itu, tapi semuanya sudah diatur, diinginkan oleh Allah. Jadi dia semata-mata, dia semuanya salahkan Allah. Ini bahaya kalau memiliki pemahaman tentang takdir seperti itu, ya. Semuanya Allah, semuanya. Bahaya, sebab bila mana kalau kita ada orang yang mabuk, misalnya mabuk, saya lihat minum brandy, minum whisky, tiba-tiba orang tanya, kenapa kamu mabuk? Teler-teler gitu. Sebenarnya sudah takdir Allah ini. Allah yang mau, bukan saya. Itu bahaya kan? Saya tikam orang, ada orang bunuh temannya, Bapak tanya, kenapa kamu bunuh? Sudah takdir Allah. Jadi yang salahkan semuanya Allah, itu bahaya. Itu aliran Mu'tazilah dan Qadariyah. Mu'tazilah dan Jabariyah, ya. Itu aliran sama itu. Maka tentang corona dia katakan bahwa tidak perlu, saya tidak takut sama corona. Kalau saya kena corona, itu berarti sudah ketentuan Allah, berarti ditulis oleh Allah, ditetapkan oleh Allah bahwa saya pasti kena corona. Jadi tidak perlu cuci tangan, pakai apa namanya, antiseptik, menghindari berkumpul, pakai masker, tidak perlu itu. Tidak takut sama corona. Itu Mu'tazilah dan Jabariyah. Ada juga aliran memahami takdir itu lain, paradok dengan yang tadi ini, dengan Jabariyah dan Mu'tazilah. Ini aliran Qadariyah namanya. Aliran Qadariyah, dia menolak takdir. Nah, ini bahaya. Dia tolak takdir. Bahwa dia katakan bahwa segala sesuatu yang terjadi tidak ada sangkut pautnya dengan Allah, tidak ada campur tangannya Allah. Semuanya adalah usaha manusia itu sendiri. Jadi Allah tidak ikut campur dalam takdir itu. Jadi takdir itu tidak ada. Dia katakan takdir tidak ada. Semuanya manusia yang tentukan nasibnya sendiri. Allah tidak campur tangan, itu bahaya juga kan, seperti itu. Sama dengan Qarun. Qarun itu dia kata dia kaya, dia kata ini usaha saya sendiri, saya jadi orang kaya banyak harta ini juga usaha saya sendiri, bukan karena Allah, karena saya kerja keras. Jadi yang pertama kali yang menolak takdir yang diceritakan dalam Al-Quran adalah Qarun. Baik, sekarang Bapak jelaskan, ya. Qada dan qadar. Qada dulu. Qada adalah ketentuan Allah yang telah ditetapkan sebelum adanya alam ini, ataupun yang disebut dengan zaman azali. Bapak ulangi. Qada adalah ketentuan Allah yang telah dituliskan, yang telah ditetapkan sebelum adanya alam ini. Maksudnya sebelum ada dunia dan semuanya. Yang ada hanya Allah. Pada zaman itu disebut dengan zaman azali. Paham, ya? Adapun qadar adalah ketetapan Allah yang telah terjadi. Ketetapan Allah yang telah terjadi. Hubungannya qada dan qadar. Qada ketentuan, Bapak jelaskan seperti ini, ya, supaya lebih paham. Qada adalah konsep.
konsep Allah. Mau terjadi apa nanti, mau buat apa nanti, itu sudah dicatat semua. Catatan itu disebut dengan qada. Implementasi daripada rencana ini disebut dengan qadar. Telah terjadi. Bisa dipahami? Saya? Atau seperti ini. Besok saya rencana mau ke pasar jam 7 pagi. Besok saya mau pergi ke pasar jam 7 pagi. Di pasar saya mau beli apa? Mau beli ikan. Saya mau beli ikan. Setelah pulang dari pasar, saya singgah di rumah teman saya nantinya. Saya rencana mau singgah di rumah teman saya, mau ambil buku, mau pinjam buku. Pinjam buku, singgah di rumah teman, pinjam buku. Rencana ini disebut dengan qada. Bapak analogikan seperti itu ya. Maksudnya analoginya seperti itu, persamaannya. Rencana ini besok jam 7 pagi saya mau pergi ke pasar membeli ikan. Setelah pulang dari pasar, saya akan singgah di rumah teman saya untuk pinjam buku. Itu disebut dengan qada. Pas besoknya jam 7 pagi saya benar-benar ke pasar. Saya ke pasar jam 7 pagi. Saya beli ikan sesuai rencana ini. Setelah pulang dari pasar, saya singgah di rumah teman saya untuk pinjam buku sesuai rencana saya kemarin. Ya. Yang kita lakukan ini, yang dilakukan tadi ini disebut dengan qadar. Rencananya disebut dengan qada, implementasinya, aplikasinya disebut dengan qadar. Oke ya, bisa dipahami. Itu tentang pengertian qada dan qadar. Qadar disebut dengan takdir kejadian disebut dengan takdir, ketetapan disebut dengan takdir. Takdir ini terbagi menjadi dua. Ulangi, takdir itu terbagi menjadi dua. Ada takdir yang bisa dirubah, ada ketetapan Allah yang bisa dirubah. Disebut dengan takdir mu'allaq. Mu'allaq. Bapak ulangi ya. Takdir terbagi dua. Yang pertama adalah takdir yang bisa dirubah, Bapak tambah. Takdir yang bisa dirubah melalui proses ikhtiar yang sungguh-sungguh. Melalui proses ikhtiar yang sungguh-sungguh. Disebut dengan mu'allaq. Takdir mu'allaq adalah takdir yang bisa dirubah dengan ikhtiar atau usaha yang sungguh-sungguh. Apa saja itu takdir mu'allaq, yang takdir yang bisa dirubah? Contohnya bodoh, ya, dengan sungguh-sungguh bisa jadi pintar. Kamu ini miskin, misalnya miskin, tapi dengan sungguh-sungguh kamu bisa menjadi orang kaya dengan kerja keras. Itu namanya semuanya takdir mu'allaq. Itu takdir yang bisa dirubah, tapi melalui proses sungguh-sungguh. Yang kedua, ada takdir yang tidak bisa dirubah dengan apapun, meskipun dengan usaha yang sungguh-sungguh. Takdir yang tidak bisa dirubah. Takdir apa itu? Takdir mubram. Mubram. Apa itu takdir mubram? Contohnya seperti pertama jenis kelamin. Itu jenis kelamin tidak boleh dirubah. Itu ketetapan Allah yang tidak boleh dirubah. Yang kedua, mati tidak boleh dirubah. Semua orang pasti mati, makhluk pasti mati ya. Tidak boleh merubah takdir kematian, tidak boleh ya.
saya tidak mau mati, tidak mati. Kalau nafsi sudah dikatur, mau sudah ketentuan Allah itu bahwa mati adalah pasti dilewati oleh manusia, pasti terjadi kepada makhluk. Yang ketiga apa? Yaumul Qiyamah, hari kiamat. Ya, hari kiamat itu juga adalah takdir yang tidak bisa dirubah, pasti terjadi hari kiamat, cepat maupun lambat. Baik, sudah tadi ya, pengertiannya sudah, pembagiannya sudah. Yang terakhir hikmahnya beriman kepada qada dan qadar Allah. Maksudnya hikmah beriman kepada takdir Allah. Apa yang dihasilkan, apa yang dapatkan bila mana kita beriman kepada takdir Allah? Yang bisa didapatkan secara garis besarnya, yang bisa didapatkan bila mana beriman kepada takdir Allah, itu kita tidak bisa susah untuk putus asa, tetap selalu optimis, selalu muncul optimis, ya. Coba kita bayangkan kalau tidak beriman kepada takdir Allah. Coba dibayangkan ya, kalau tidak beriman kepada takdir Allah. Misalnya rumah kita kebakaran. Dengan beriman kepada takdir ini, qada dan qadar Allah ini, kita langsung kembalikan kepada Allah bahwa itu sudah ketentuan Allah. Ya, sudah ketentuan Allah. Jadi jadikan tameng untuk jangan sampai hati ini langsung drop, putus. Makanya ada orang yang imannya tidak kuat, langsung tiba-tiba bunuh diri, ya. Istrinya diambil orang, langsung dia minum racun. Suaminya dibolari orang, dia minum racun. Banyak seperti itu karena dia tidak meyakini dengan takdir bahwa segala sesuatu itu adalah takdirnya Allah, sudah ketentuan Allah. Maka itu hikmahnya kita beriman kepada takdir Allah. Selanjutnya tidak muncul serakah, ya. Sudah kerja keras tapi didapatkan cuma ini, sudah ikhtiar semua didapatkan cuma ini. Jadi kita tidak perlu lagi mencuri, tidak perlu lagi ambil haknya orang. Karena sudah kita mengatakan bahwa ini mungkin sudah takdirku dapat sekian, ya. Itu muncul rasa dalam diri sesuatu yang agak bisa jauh daripada keserakahan. Selanjutnya hikmahnya yang bisa dipetik, yang diambil beriman kepada qada dan qadar Allah, takdir Allah, adalah menghilangkan rasa sombong. Menghilangkan rasa sombong. Contoh, kalau kita kaya misalnya, kaya sekali. Kalau kita beriman kepada takdir Allah, kita langsung ciut. Apa yang disombongkan? Ini sudah ketentuan Allah. Allah yang tentukan. Sudah dirancang oleh Allah. Sudah takdirnya Allah jadi orang kaya. Ya? Jadi sehingga kita berpikir bahwa ini bukan harta, bukan sepenuhnya saya punya, miliknya Allah. Dan akan kembali kepada Allah nanti, kepada sang pemilik. Itu. Saya pintar, tidak bisa sombong dengan kepintaran. Karena ini sudah ditakdirkan Allah menjadi orang pintar. Kalau beriman kepada kalau tidak, terjadi kayak Karun, kaya, ini usaha saya sendiri, tidak ada campur tangannya Allah. Bahaya kan itu. Rasa sombong. Jadi baik, mungkin itu saja ya yang dapat Bapak sampaikan untuk kali ini. Semoga bisa dipahami. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.